Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Pemirsa, tidak hanya kepercayaan dirinya menjadi juru runding damai Rusia-Ukraina yang jadi sorotan. Di bawah komando Presiden Joko Widodo, diplomasi vaksin 2 tahun belakangan jadi kunci pulihnya Indonesia dari jerat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan G20 untuk pertama kalinya turut memantapkan eksistensi Indonesia di kancah dunia. Lantas bagaimana bangsa ini memaksimalkan capaiannya agar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Tahun 2022 menjadi tahun dunia mulai bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang secara perlahan berhasil pulih dari wabah global ini. Keberhasilan Indonesia keluar dari jerat pandemi COVID-19 ditunjukkan dari angka capaian vaksinasi yang terus meningkat. Hingga pekan pertama Agustus 2022, capaian vaksinasi dosis 1 nasional tembus 86,46%, dosis 2 di angka 72,63%, sementara dosis 3 atau booster baru mencapai 24,81%. Capaian ini tertoreh berkat upaya Indonesia menjajaki kerjasama pengadaan dan distribusi vaksin dengan sejumlah negara, seperti Inggris, Amerika, Tiongkok, dan negara Uni Eropa. Diplomasi vaksin dan capaian target penerimanya pun membuat Indonesia menduduki peringkat 4 negara dengan cakupan vaksinasi COVID-19 tertinggi, menyusul Tiongkok, India, dan Amerika. Tak hanya bangga atas capaian vaksinasi yang terus merata, Indonesia juga patut berbangga usai menerima mandat menjadi tuan rumah gelaran G20 yang puncaknya akan dihelat pada 15 hingga 16 November di Bali. Meski beririsan dengan dinamika internal dalam negeri, tahun ini Indonesia juga mendapat tantangan untuk membuka blokade politik dan ekonomi dunia pada perhelatan G20. Terdapat 3 isu yang diketengahkan pada event multinasional ini, yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital yang jadi penggerak tumbuhnya perekonomian di kala pandemi, serta bahasan mengenai transisi energi guna menghasilkan kesepakatan konkret global mengatasi dampak perubahan iklim. G20 pun diyakini menjadi momentum Indonesia untuk memperoleh kredibilitas dan kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Di tengah misi pemulihan yang masih berlangsung, dunia harus mendapat tantangan baru, yakni krisis ekonomi imbas perang Rusia dan Ukraina yang turut berdampak pada stabilitas harga pangan dan pasokan energi di dalam negeri. Untuk memulihkannya, pemerintah Indonesia pun berupaya menjadi mediator terciptanya perdamaian kedua negara. Melalui lawatannya pada 29 dan 30 Juni 2022, secara terpisah, Presiden Joko Widodo menemui 2 pemimpin negara yang tengah berseteru, yakni Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sikap imparsialitas Indonesia di tengah kemelut Rusia dan Ukraina diharapkan mampu membuka ruang damai yang nantinya akan berdampak pada terciptanya stabilitas rantai pangan dan pasokan energi dalam negeri. Lawatan Presiden ke luar negeri dalam upayanya meningkatkan kerjasama bilateral untuk menstimulus bergeraknya roda ekonomi nasional masih berlanjut. Pada 1 Juli 2022, rombongan Presiden bertolak ke Uni Emirat Arab untuk memantapkan rencana investasi proyek infrastruktur nasional seperti Ibu Kota Nusantara. Langkah mantap Uni Emirat Arab menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara dibuktikan dengan kesepakatan membentuk pendanaan pembangunan IKN atau IKN Fund melalui Indonesia Investment Authority. Jadi masalah investasi untuk IKN terus dibahas oleh kedua negara. Dan beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan rencana investasi di IKN, antara lain adalah pembentukan pendanaan pembangunan IKN berupa IKN Fund.
Tak berhenti di sana, Indonesia nampaknya kian aktif menjajaki kerjasama bilateral dengan negara lain melalui lanjutan lawatan Presiden Joko Widodo ke 3 negara di Asia Timur, yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan dari lawatan ketiga negara yang masuk 10 besar investor asing di Indonesia ini bertujuan untuk memperkokoh kerjasama bidang ekonomi yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Meski tahun 2022 belum usai, upaya yang pemerintah tempuh untuk memulihkan Indonesia dari berbagai aspek kehidupan patut kita kawal dan dukung, agar Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tim Liputan Metro TV. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno, terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbincang bersama kami di Metro. Terima kasih Mas Egan, sehat ya? Sehat, terima kasih Bu Retno. Alhamdulillah. Bu Retno, kita berbicara mengenai bagaimana kemudian peran Indonesia, khususnya mungkin Kementerian Luar Negeri, kalau kita berbicara di kondisi pada saat ini, di mana kemudian pandemi COVID-19 bisa dikatakan membaik ya, Bu Retno ya. Meskipun belum selesai, tapi sudah lebih baik lah dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia untuk bertahan di pandemi COVID-19 karena kita cepat mendapatkan vaksin, Bu Retno. Dikala kemudian pada waktu itu, mungkin 1 tahun yang lalu, semua negara berebut mendapatkan vaksin. Apa Bu yang kemudian menjadi kunci diplomasi seperti apa yang mungkin kita jalankan, kok kita bisa sih, Bu Retno, mendapatkan vaksin lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain? Saya ingat waktu Dirjen WHO melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu, dan Dirjen WHO mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh terbaik dalam pengelolaan pandemi COVID-19, which is buat kita patut bersyukur, tetapi kita tidak boleh lengah. Nah, kembali ke vaksin. Sejauh ini vaksin yang sudah dimiliki dan sudah dipakai, jadi ada yang sudah dipakai, masih ada yang kita miliki, itu jumlahnya lebih dari 510 juta dosis. Nah, dari 510 juta dosis itu kira-kira lebih dari 130 juta dosis itu adalah vaksin yang kita peroleh secara gratis. Nah, pertanyaannya tadi, kok bisa sih Bu bisa dapat sebanyak itu? Karena kan kita memang mikir penduduk Indonesia banyak banget. Jadi mau tidak mau kita harus gercep, harus gerak cepat. Maka saya ingat persis saya dan Pak Erik. Terus ada tim dari Kementerian Kesehatan karena waktu itu Pak Menkesnya nggak bisa. Kita masuk. Pertama kita masuk ke RRT, kemudian kita masuk ke Uni Emirat Arab, kemudian di trip berikutnya kita masuk ke London untuk bicara dengan AstraZeneca, dan kita juga masuk ke Jenewa untuk bicara dalam konteks kerjasama multilateralnya. Karena vaksin yang kita peroleh itu tidak hanya vaksin dari sumber bilateral, tetapi juga dari sumber multilateral. Dan sebagian besar yang diperoleh gratis itu justru dari multilateral. Jadi betul-betul kita bertemu dengan dia, dan saya masih terbayang di semua pertemuan saya dengan Menteri Luar Negeri siapapun, kita bicara mengenai vaksin. Jadi investasi diplomasi kita yang puluhan tahun itu semuanya kita pakai untuk memperjuangkan kepentingan pada saat itu, memperoleh vaksin sebanyak mungkin untuk melakukan vaksinasi bagi kepentingan rakyat. Tetapi sekali lagi kita tuh selalu kepentingan nasional kita utamakan tentunya, tapi jangan lupa juga berkontribusi untuk dunia. Ini 4 bulan dari sekarang kita akan berganti tahun nanti, Bu Retno. Apakah punya target lain yang dikebut oleh Kementerian Luar Negeri? Yang pasti untuk tahun ini ya, kita terus mempersiapkan KTT G20. KTT G20 harus sukses tentunya, sambil kita mempersiapkan keketuaan kita di ASEAN. Dan itu bukan hal yang mudah yang kita lakukan, overlapping 6 bulan ini, satu melanjutkan sampai ke titik akhir garis finish kita di KTT G20, sampai satu lagi track satunya mulai mempersiapkan untuk kita memulai keketuaan kita di ASEAN. Sambil kita terus mencoba untuk berkontribusi di berbagai isu yang sedang dihadapi oleh dunia, misalnya
untuk Afghanistan, untuk Palestina, untuk Myanmar. Kemudian kita di diplomasi ekonomi kita terus melakukan promosi untuk investasi, perdagangan, negosiasi perdagangan kita lakukan. Plus ada beberapa pending yang berusaha untuk kita seal untuk negosiasi perbatasan termasuk dengan Vietnam. Jadi cukup banyak yang ada di piring saya sampai akhir tahun ini. Insya Allah semuanya akan dapat tertunaikan dengan baik. Amin. Tetap semangat ya, Bu Retno. Semangat pasti. Sukses selalu. Terima kasih. Selalu sehat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Mari.